Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat limpahan nikmat dan karunia daripada Allah, pada pagi hari yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dinerba kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat hingga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sudah memasuki daripada hari kelima di bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga nantinya kita akan diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Insyaallah lebih kurang beberapa hari lagi nanti kita akan masuki daripada bulan Ramadan. Dan karena itu, maka setiap kali kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika 3 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 bulan ini adalah merupakan bulan yang sangat penting sekali bagi kita jemaah sekalian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Apa kata Rasulullah? Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Makanya kata Rasulullah SAW, Sya'ban ini jemaah sekalian itu berada di antara 2 bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi di tengah-tengah dianya itu. Hanya oleh karena itu jemaah sekalian, inilah yang kata Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Zalika syahrul
yaqulan nasa al-baitul rajab wa ramadan wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fahibul adda barfa'u ala wa ala sa'im. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, Rajab itu adalah sama dengan ada gerbangnya daripada Ramadan. Jadi di mana kita jemaah sekalian, maka kata Rasul, itulah bulan yang manusia lalai dari dirinya. Jadi kita lalai, kadang-kadang tak tahu, lupa, aku tak tahu, ya. Maka itulah kata Rasul, zalika syarru yarfulan nas. Itulah bulan yang manusia lalai darinya. Apa bulan itu? Bulan yang ada berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana bulan yang di sana itu berisikan berbagai amal, di mana perbuatan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul berkatakan, aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Jadi sama dengan kita jemaah sekalian, ketika akan memasuki suatu bahtera rumah tangga, gerbang rumah tangga, kita ada awal dulu. Makanya kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu, aku tak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh selain daripada Ramadan, dan tidak pernah lagi aku melihat Rasulullah berpuasa satu bulan penuh di bulan Sya'ban. Nah, ini jemaah sekalian. Kenapa demikian? Sya'ban itu adalah bulan latihan, ya, bulan latihan sebelum kita memasuki daripada bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak terbiasa bulan Ramadan, ya, dia pasti kaget. Maka itulah kata Rasul, ya, disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, bahwasanya Rasulullah itu berpuasa sebulan penuh ketika mendekati daripada Ramadan. Ya. Jadi untuk melatih kita jemaah sekalian, ya, ya namanya ini kalau kita disambut dengan perut kita ini nak dilatih dulu. Kalau dia langsung berhenti makan ketika di siang hari, ya jemaah sekalian, ya, itu akan kaget. Itu bagi yang baru. Ya. Bagi kita yang sudah terbiasa berpuasa, ya, maka insya Allah ketika Ramadan itu akan biasa, ya, tidak kaget lagi kita jemaah sekalian. Maka latihan ini sangat penting, kata Rasulullah SAW. Ya. Kenapa dengan puasa saat ini menjalankan Ramadan, tubuh kita itu sudah terbiasa. Ya. Maka selain daripada membiasakan kita Ramadan, ya, selain manfaat secara jasmani, ya, bahwa keutamaan puasa di bulan Sya'ban itu sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwasanya di bulan Sya'ban itu banyak sekali amal-amalan, ya. Itulah makanya kadang-kadang kita jemaah sekalian ketika bulan Sya'ban banyak itu yang namanya itu apa, sedekah, ya. Atau yang namakan kadang itu sedekah ruah, ya. Kalau bahasa Jawanya sedekah bumi gitu. Ya, jadi itulah sekalian. Maka ketika bulan Ramadan itu segala amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, "Anda yanfa'a malihi wa anna sha'im." Ya. Jadi aku bangga, kata Rasulullah, ketika amalanku diangkat pada saat aku berpuasa. Nah itu jemaah sekalian, ya. Jadi oleh karena itu di dalam bulan Sya'ban ini banyak dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita.
Apa contohnya? Banyak-banyak baca Quran, ya, sholat, berzikir dan bersolawat kepada baginda Rasul. Karena di bulan Sya'ban ini jemaah sekalian, itulah salah satunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat ataupun surat, ya. Allah turunkan ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, ya, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat. Nah, ini jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Apa ayatnya? Itu hafal galau, ya. Kalau dibaca oleh khatib setiap Jumat, ya. Nah, itu jemaah sekalian, ya. Makanya di dalam rukun khutbah itu ada yang namanya bersolawat, ya. Jadi kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi, ya. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, bacaan salawat Allah saja memberikan salawat salam kepada baginda Rasulullah SAW pada saat beliau melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, disambut dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian. Maka ketika Allah mengucapkan salam, maka seluruh penghuni surga itu mengucapkan juga salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya jemaah sekalian, turunnya ayat ini, ya, adalah menyebutkan bahwasanya kata Allah Rasul bahwa Sya'ban adalah bulan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi katakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Jadi artinya Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku, ya. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian, ya, di dalam bulan Ramadan apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak mengucapkan istighfar, astagfirullah, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Karena Allah berikan umur panjang kepada kita, ya. Apa umur panjang? Kita dipertemukan kembali dengan bulan Sya'ban, dan insya Allah bulan berikutnya kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Kalau kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku di bulan Ramadan. Ini jemaah sekalian, ya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ya, bahwa Sya'ban ini jemaah sekalian adalah bulan untuk memupuk, ya. Kalau Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan memupuk, ya, maka Ramadan adalah bulan menuai. Barat sama dengan kita itu, Rajab itu waktunya kita nanam, ya. Jadi waktu nanam, atau bahasa kalau wong sana itu, kalau kita nak nanam padi namanya mencam, ya. Nanam mencam, nabur ke benih dulu, ya. Nah, setelah nabur ke benih, apa yang kita lakukan? Kita sirami tanaman kita itu dengan apa? Dengan amalan ibadah. Dengan amalan-amalan ibadah. Makanya wong kalau bulan Sya'ban paling banyak bersedekah. Tapi kewajiban bersedekah itu bukan cuma di bulan Sya'ban baik, di bulan kapan baik. Tetapi inilah jemaah sekalian, keistimewaan di bulan Sya'ban itu bahwasanya
kita diperintahkan untuk meningkatkan amal yang ibadah dan memperbanyak amal-amal sedekah. Ya. Kenapa? Karena amalan di bulan Sya'ban itu, ya, maka seluruh amalan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi oleh karena itu jangan kita sia-siakan. Diberikan kesempatan oleh Allah, banyak-banyak beramal. Jangan kita lewatkan baik bulan Sya'ban ini jemaah sekalian dengan apa? Dengan perbuatan sia-sia. Ya. Nah itu jemaah sekalian. Ya. Jadi kenapa dimuliakan? Karena Sya'ban ini jemaah sekalian itu terdiri dari beberapa kata. Sya'ban. Yang pertama adalah huruf Shin. Ya. Huruf Shin itu berarti asy-syafa' wa syarafah. Asy-syafa' wa syarafah. Apa artinya? Pertolongan dan kemuliaan Allah. Nah, itu. Jadi bulan Sya'ban itu, ya, makanya dimuliakan. Artinya banyak-banyak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian huruf Ain yang berarti al-izza wal karamah. Artinya apa? Kemuliaan dan kehormatan. Jadi di bulan Sya'ban itu kita dimuliakan oleh Allah, ya, akan diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah huruf Ba yang artinya albir atau kebajikan. Makanya bulan Sya'ban itu adalah bulan kebajikan. Di sana Allah akan berikan kebaikan kepada kita jemaah sekalian. Dan yang keempat adalah huruf Alif yang berarti adalah al-ufa atau kecondongan dan kasih sayang. Dan kelima adalah huruf Nun yang berarti nur atau cahaya atau menerangi. Jadi makanya Sya'ban itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di dalamnya banyak sekali daripada bulan kehormatan, pertolongan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah banyak orang berkasih sayang, itulah banyak orang bersedekah. Ya. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian, maka yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah banyak-banyak memperbanyak amalan ibadah puasa, melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan tentang keutamaan di bulan Sya'ban itu, bahwa seluruh amalan-amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Sya'ban itu merupakan pintu gerbang daripada bulan Ramadan, di mana bulan itu kita dianjurkan, disuruh oleh Allah, disuruh oleh baginda Rasulullah SAW banyak-banyak berlatih, terutama lagi adalah melatih kesabaran kita untuk mendekati daripada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan maghfirah kepada kita semua, dan kita akan diberikan oleh Allah keberkahan umur, dan insyaallah sampai dengan bulan Ramadan nantinya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan tausiah bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Bapak Ketua. Mas tanya ini. Ibu-ibu mau nanya Bu, kira-kira. Dan Mas dan silakan. Baik. Pak Haji Binasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang agak nyimpang di kita di tema drama. Iya Pak. Masalah sholat ini Pak Ustaz. Iya Pak. Kadang-kadang ada banyak dalam hati juga. Kalau kita di dalam sholat itu umpamanya sholat 4 rakaat atau 2 rakaat,
di dalam kita membaca ayat itu kita terbalik Ustaz, tidak berurutan. Mungkin rakaat pertama kita baca An-Nas, rakaat kedua baca Al-Alaq atau Al-Ikhlas. Itu ada ketentuan tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekalian untuk pertanyaan yang baik sekali. Bahwasanya kita kadang-kadang inilah ya dalam sholat kita baca surat-surat pendek itu kadang-kadang pada saat rakaat pertama kita baca surat An-Nas, yang kedua kita baca surat Al-Alaq ya. Nah, itu. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, ya, para ahli tafsir di situ mengatakan bahwasanya ketika kita sholat, pada saat kita membaca surat, ya, maka kita lihat di dalam Al-Quran itu berurutan, ya, berurutan. Ya. Jadi bacanya itu, maka para ahli mufassir mengatakan bahwasanya ketika kita membaca ayat di dalam sholat, maka itu hendaklah berurutan. Ya, jadi jangan kita maaf sekali ini kadang kita maaf itu kadang-kadang jemaah sekalian mungkin kaji ya, mungkin dia yang hafal pada saat itu terbenci pada saat itulah. Nah, itu. Jadi pada saat baca surat An-Nas, yang kedua kadang-kadang dia waktu ingatan dia surat Al-Alaq. Nah, itu. Nah, tapi sebaiknya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat itu sebaiknya berurutan. Ya, jadi jangan dari bawah pucuk. Naik tangguh. Naik tangguh itu dia. Jadi tangguhnya turun tangguh itu. Jadi dari juz 30 apa-apanya di An-Naba ini terus turun sampai ke An-Nas. Nah, itu sebaiknya. Ya, tapi kalau kita memang maaf, tidak perlu ada anjuran lagi gitu. Ya. Tapi memang seharusnya memang itu tuntunan daripada urutan-urutannya itu harus seperti itu. Ya. Ini yang kita bahas. Kadang-kadang ada pula yang baru yang usir kadang apalagi baca ayat malah Anas dulu baru Al-Falaq itu. Jadi karena itu jemaah sekalian, dalam itu tidak ada anjuran benar bahwasanya ketika kita itu membaca, tetapi sebaiknya kita membaca surat-surat di dalam Al-Quran itu ketika sholat itu sebaiknya diurutkan. Makanya ketika tadi Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Yang terakhir apa? Rabbana wa la tahmil alaina isra. Karena surat itu tadi sebelum daripada surat Al-Baqarah yang terakhir. Nah, ini jemaah sekalian harus kita perhatikan dan harus kita pelajari. Jadi oleh karena itu kita harus banyak-banyak belajar dan paham tentang apa yang kita lakukan. Maka itulah dari jemaah sekalian, bukan ya. Jadi itulah. Ayat panjang salah cuma juga. Belajar memuji. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kayaknya pas ya itu. Selesai. Baca kalau. Ya, kami silakan untuk Pak Ustaz doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, pada saat ini kami berada di bulan Sya'ban ya Allah, angkat
berkatlah amal ibadah kami pada saat ini ya Allah, ketika kami sedang berpuasa ya Allah. Allahumma ya Allah ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umur kami ya Allah, dan sampaikanlah umur kami pada saat bulan Ramadan nantinya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Allah, tuntunlah kami ya Allah agar senantiasa selalu berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang benar, berada di jalan orang-orang yang Kau ridhai ya Allah, dan bukan jalan orang-orang yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah ketika akan mendekati bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, dan jauhkanlah mereka dari siksa kubur ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah sampai yaumil akhir kelak ya Allah. Dan masukkanlah mereka ya Allah ke dalam surganya ya Allah, dan pertemukan kembali kami ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah, berada berhimpun di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala alhamdulillahi rabbil alamin.